Proyek kedua, kontribusi Gen Z Insan Beriman, aksi kecil untuk pembangunan bangsa melalui kebersihan lingkungan. Perkenalkan, saya Kesyara Anggela dengan NIM 245114011. Saya Kamdelia Valen Adeline dengan NIM 245114066. Saya Ratna Guru Murek dengan NIM 245114001. Saya Mariana Indrawati dengan NIM 245114006. Kontribusi Gen Z Insan Beriman, aksi kecil untuk pembangunan bangsa melalui kebersihan lingkungan. Gen Z memiliki potensi besar sebagai pembangun masa depan bangsa. Aksi kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan menjadi kontribusi nyata yang mencerminkan nilai keimanan dan cinta tanah air. Bagaimana hubungan antara kebersihan lingkungan dan pembangunan bangsa, dan bagaimana hubungannya dengan keimanan dan mencoba untuk menjaga lingkungan? Berikut akan dipaparkan oleh teman saya. Hubungan kebersihan lingkungan dan pembangunan bangsa. Lingkungan yang bersih menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan nyaman yang menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Gen Z sebagai generasi kreatif dan peduli memiliki peran besar dalam membangun kesadaran dan aksi nyata menjaga kebersihan sehingga mendukung kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bangsa. Hubungan keimanan dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Bagi Gen Z, menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga wujud keimanan yang mencerminkan rasa syukur dan hormat terhadap ciptaan Tuhan. Dengan aksi kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, Gen Z dapat menjadi teladan dan agen perubahan dalam melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Yang berikutnya yaitu tantangan kebersihan lingkungan di Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Data dan fakta. 68,5 juta ton sampah dihasilkan per tahun. 50% sampah tidak dikelola dengan baik, berakhir di sungai atau laut. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dampak buruknya, pencemaran air dan tanah, penyakit akibat lingkungan kotor, menurunnya daya tarik wisata. Kebersihan sebagai wujud keimanan. Ajaran agama mendorong manusia untuk menjaga kebersihan sebagai ibadah. Ini merupakan beberapa contoh nilai-nilai keimanan tentang menjaga kebersihan. Yang pertama itu menurut ajaran agama Islam, kebersihan sebagai dari iman. Yang kedua dari ajaran agama Kristen, ajakan untuk menjaga ciptaan Tuhan. Yang berikut dari ajaran agama Hindu, Trihita Karana, harmoni dengan lingkungan. Yang berikut Buddha, dari ajaran agama Buddha, yaitu pentingnya menghormati semua makhluk hidup dan alam. Kebersihan adalah bukti nyata cinta terhadap ciptaan Tuhan dan tanggung jawab manusia di bumi. Dari kebersihan lingkungan menuju pembangunan bangsa. Kesehatan lingkungan bersih mencegah penyakit seperti DBD, kolera, dan infeksi kulit. Yang berikut ekonomi. Pariwisata meningkat dengan lingkungan bersih, pengelolaan sampah menciptakan lapangan kerja. Sosial, kebersihan meningkatkan rasa bangga dan semangat gotong royong. Aksi kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan dapat berdampak besar jika dilakukan secara bersamaan. Ya, yang berikut kita sebagai Gen Z sebagai agen perubahan. Generasi Z adalah pahlawan bangsa dengan memanfaatkan kreativitas dalam kepedulian. Gen Z dapat berperan besar dalam membangun bangsa. Aksi kecil yang dapat kita lakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan produk ramah lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih. Jadi sebagai Gen Z kita membangun Indonesia maju dan bersih. Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan yaitu menjaga kebersihan adalah hal kecil dan berdampak besar bagi pembangunan bangsa. Sebagai insan beriman, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kita kepada Tuhan dan tanah air, mulai dari diri sendiri, edukasi teman, dan membangun kebiasaan baik.
Mari jadikan Genset sebagai generalis peduli lingkungan untuk Indonesia yang lebih baik. Berikut kami akan menampilkan video generasi tentang Genset. Klik. Aku terakhir tuh ujian fisika. Kalian ngapain? Oh iya ya. Kalian ngapain? Oh ini kita lagi belajar buat persiapan kelas besok. Kalian belajar? Iya. Semangat ya. Iya. Duluan ya, buru mau kelas. Iya. Thomas, sampahmu. Thomas. Kebiasaan ya. Merokok lagi. Zaman sekarang itu Genset emang ada-ada aja lah ya. Iya. Kita ada tempat sampah nggak mau buang tempat sampah. Iya. Padahal di depan mata loh. Bapaknya juga udah capek. Ya, capek namanya. Ini soal ini pasti jawabannya jelek tuh, bisa jelek ini nyebelin banget. Malas aku lihat ini buang aja. Aduh Indra, kenapa sampahnya nggak dibuang sih? Kayak tempat sampahnya dekat. Biarin aja, malas juga, biarin aja di situ. Nggak boleh gitu Indra, ada tempat sampahnya itu loh. Iya Indra, kamu nggak boleh gitu. Lihat tuh bapaknya udah capek nyapu. Masa kita sebagai mahasiswa kita harus buang sampah, kita udah besar loh. Udah tahu kebersihan Indra. Sih kalian, malas aku belajar sama kalian banyak kalau Iya juga boleh Indra. nggak mau belajar sama kalian. Kalian ini banget. Gimana sih nasihatin ke Astaga, Indra? kan ini demi kebaikan Indra. ya. Nggak bisa nih. Lah, buang sampah sembarangan lagi. Ampun dah. Nggak Thomas, nggak Indra, semuanya buang sampah sembarangan. Gimana lingkungan kampus bisa bersih kalau kayak gini? Dasar Genset. Iya ya, gimana kampus mau bersih kalau gini? Udah bapaknya capek-capek nyapu tiap hari. Mahasiswa malah buang sampah sembarang. Ayo kita lanjutin belajarnya. Belajarnya sama UAS juga. Iya. Tahu gak sih seberapa pentingnya kebersihan? Banyak yang bilang kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kalau buat saya, kebersihan itu sebenarnya menggambarkan keseluruhan iman kamu. Dan bersih itu penting karena kalau misalkan ibaratnya kita di dunia ini, itu kayak beranda rumah Tuhan. Dan kalau misalnya beranda rumah Tuhan tuh kayak kamu di taman gitu ya, dan kamu mau masuk ke sana, kan pengen masuk ke surga ya. Jadi ketika lagi di depan itu adalah kayak dunianya kita nih. Dan kalau misalkan di dunia kamu sering kotor-kotoran, buang sampah sembarangan, terus kayak ngasal-ngasal banget gitu ya, berantakan. Yang tuan rumahnya nanti nggak mau ngasih kamu masuk ke dalam. Mungkin kamu akan mikir-mikir kalau kamu yang jadi yang punya rumah gitu ya, kamu akan mikir-mikir banget buat kasih masuk ke dalam gitu. Nah jadi hati-hati kalau misalkan di dunia ini, belajarlah untuk lebih rapih, lebih bagus, jaga kebersihan supaya kalau kamu lebih bersih, akan lebih gampang buat kamu ibaratnya proposal kepada Tuhan. Tuhan pilih saya dong masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena di dunia saya jaga baik, bersih, semuanya rapih. Nggak ada yang salah kan dengan itu.